Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas saya, kelas Overpressure in Sedimentary Basins gitu ya. Jadi tidak terasa sekarang sudah masuk ke minggu kelima ya dari kelas kita ini. Oke, jadi pada minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin, yaitu masih mengenai Overpressure Generating Mechanism. Jika pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai overpressure yang di-generate oleh mekanisme loading, itu seperti itu, maka pada minggu ini saya akan membahas mekanisme yang lain yang bisa mengenerate overpressure, yaitu yang dikategorikan sebagai fluid expansion mechanism. Itu yang bisa mengenerate overpressure dalam magnitude yang sangat besar, begitu seperti itu. Kemudian di minggu ini saya juga akan membahas mekanisme lain yang bisa menyebabkan overpressure tapi tidak dalam magnitude yang cukup besar, begitu seperti itu. Saya kategorikan sebagai minor generating mechanism. Kemudian di bagian terakhir dari kuliah di minggu ini saya akan membahas mengenai fenomena yang disebut overpressure transference gitu ya. Jadi overpressure itu bukan fenomena yang steady state, dia fenomena yang transient, dia bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dan dia juga bisa berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu akan kita bahas nanti di ujung dari kelas kita ini. Oke, jadi ini sedikit mengenai review dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan mengenai overpressure yang di-generate oleh mekanisme loading gitu ya, seperti itu. Jadi mekanisme loading itu seperti apa? Mekanisme loading overpressuring ini terjadi jika vertical stress atau overburden bertambah, tapi penambahan overburden ini tidak diiringi oleh penambahan efektif stress karena air tidak bisa keluar, yang akibatnya adalah batu gagal untuk kompak, sehingga penambahan dari overburden tersebut ditransfer ke dalam kenaikan pore fluid menjadi overpressure, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini skema yang minggu lalu, overpressure yang di-generate oleh mekanisme loading ini akan dicirikan oleh pressure profile yang paralel dengan lithostatic gitu ya, atau kita sebut sebagai lithostatic parallel pressure profile, yang mencirikan efektif stres yang konstan dimulai dari ketika dia masuk ke zona yang overpressure, yang berarti batu itu gagal untuk kompak, gagal untuk menaikkan efektif stresnya gitu ya, seperti itu. Oke, itu sedikit summary dari kuliah kita minggu lalu. Pada minggu ini saya akan mendiskusikan overpressure yang di-generate oleh mekanisme yang tidak berkaitan dengan penambahan load atau penambahan beban, yang dikategorikan sebagai fluid expansion mechanism, begitu seperti itu. Jadi fluid expansion mechanism ini seperti apa? Kita kembalikan lagi ke persamaan Terzaghi. Jadi kalau kita lihat di persamaan Terzaghi ini, kembali lagi saya ingatkan saudara bahwa overburden itu ditahan bersama-sama oleh pore pressure dan efektif stress, begitu seperti itu ya. Nah, ini pore pressure bisa naik jika apa? Pertama, jika terjadi penambahan pore fluid. Jadi jika pore fluid tiba-tiba bertambah, otomatis tekanannya akan naik melebihi hidrostatik overpressure gitu ya, seperti itu. Kemudian mekanisme yang kedua dalam kategori fluid expansion ini kita kategorikan sebagai mekanisme load transfer. Nah, itu kita akan coba diskusikan bagaimana load transfer ini. Kemudian yang ketiga ini adalah tandem. Jadi tandem antara penambahan pore fluid dan load transfer tersebut gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba bahas dulu mekanisme yang pertama, yaitu penambahan fluid. Fluid di pori tiba-tiba bisa bertambah, itu seperti apa? Nah, ini gambar ini adalah gambar contoh yang sangat bagus. Saya rasa ini adalah struktur dari smectite, begitu seperti ini. Jadi smectite ini, mineral smectite ini terdiri dari interlayer secara sederhana seperti itu antara clay minerals, gitu ya, clay minerals dengan bound water, kemudian clay mineral lagi, jadi interlayer gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada exchangeable cation, begitu seperti itu. Nah, ini pada temperatur tertentu dan jika kondisi reaksinya memungkinkan, begitu seperti itu, bound water ini, air yang terikat di butir ini bisa lepas, begitu ya, seperti itu pada kondisi temperatur dan kondisi kimia tertentu, nanti akan kita diskusikan. Nah, ini lepasnya kemana? Ini lepasnya akan berkontribusi terhadap air yang ada di pori. Tadinya ini air ini ada di butir, gitu ya. Jadi tidak masuk hitungan air yang bebas, begitu seperti itu. Nah, ketika air ini lepas masuk ke pori, tentunya air di sistem pori kita tiba-tiba bertambah, begitu. Nah, itu yang akan menyebabkan kenaikan tekanan pori menuju ke kondisi yang overpressure.
Jadi kurang lebih seperti itu, ini contohnya, dan ini memang yang banyak terjadi. Perubahan dari SmackTit menjadi Elite itu adalah proses yang utama yang bisa menyebabkan terjadinya overpressure dengan mekanisme fluid expansion, nanti akan kita lihat. Jadi itu yang pertama, penambahan tekanan, volume air di pori gitu, seperti itu ya, yang bisa menyebabkan overpressure dengan mekanisme fluid expansion ya, seperti itu. Nah ini kemudian yang load transfer yang kita diskusikan tadi, jadi ini adalah salah satu ilustrasi yang saya rasa ilustrasi yang sangat baik. Ini maaf tidak dituliskan sumbernya, ini dari Richard Swabrick ini ilustrasinya. Jadi katakan kita punya batu di kedalaman A di sini ya. Batu di kedalaman A ini katakan tekanannya dalam kondisi hidrostatik gitu ya, seperti ini. Nah, dalam kondisi hidrostatik batu di titik A ini subjek dari overburden yang ada di atasnya, kemudian dia ditanggung oleh pore fluid yang ada di sini, itu yang jadi tekanan pori, dan oleh efektif stress yang timbul akibat kontak antar butir. Jadi butirnya ini saya pisahkan nih. Ada yang berwarna putih ini butirnya, kemudian ada juga yang berwarna merah. Jadi baik butir yang berwarna putih ataupun butir yang berwarna merah, dia berkontribusi terhadap efektif stress yang bersama-sama dengan pore pressure dia menahan overburden gitu, seperti itu ya. Nah, katakan kita tidak punya penambahan overburden, jadi overburdennya konstan nih, katakan seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi jika butir yang berwarna merah ini saya ambil gitu, seperti itu ya. Jika butir yang berwarna merah ini saya ambil gitu, maka akan terjadi penurunan efektif stres. Efektif stres, kembali lagi saudara-saudara ingat, efektif stres itu adalah jarak dari pore pressure ke overburden. Jadi katakan tadinya asalnya efektif stresnya sekian. Nah, tetapi karena butir yang berwarna merah itu saya ambil, otomatis efektif stresnya akan berkurang. Jadi yang tadinya sekian, ini efektif stres A sebagai ilustrasi, kemudian karena efektif stresnya berkurang karena sebagian butir saya ambil, maka efektif stresnya jadi tinggal segini. Nah, ini saudara lihat nih. Dari yang tadinya kondisi normal hidrostatik, setelah efektif stresnya berkurang, maka kondisinya akan jadi kondisi yang over pressure, begitu, seperti itu ya. Jadi ini di sini saya tuliskan di persamaan tersaginya begitu. Jadi meskipun overburdennya konstan, tidak mengalami penambahan overburden, katakan tidak ada sedimentasi, pore pressure bisa naik jika apa? Jika efektif stresnya berkurang, gitu ya, seperti itu. Cukup jelas, saya rasa ini cukup straightforward ininya persamaannya ya, seperti itu. Kemudian ini karena efektif stresnya berkurang, yang tadi saya sebutkan pore pressure harus naik. Nah, ini secara fisikal artinya seperti apa? Artinya overburden yang tadinya ditanggung oleh efektif stres, karena sebagian efektif stresnya berkurang gitu, seperti itu, maka akan terjadi transfer dari yang tadinya beban itu ditahan oleh pore pressure gitu, tadinya ditahan oleh efektif stres. Karena efektif stresnya berkurang, maka sebagian beban tersebut akan dipindahkan ke apa? Ke pore fluid, sehingga pore fluidnya naik menjadi kondisi yang over pressure gitu, seperti itu. Nanti kita lihat apakah di geologi memungkinkan nggak butir tiba-tiba hilang gitu ya, seperti itu. Nanti akan coba kita diskusikan. Oke, jadi itu yang dua hal yang bisa menyebabkan overpressure dengan mekanisme fluid expansion, yaitu penambahan pore fluid dan load transfer, begitu ya, seperti itu, kayak gitu. Oke, jadi ini skema kalau coba kita kontraskan antara overpressure yang digenerate oleh mekanisme loading dengan overpressure yang digenerate oleh mekanisme fluid expansion. Jadi yang distinct sekali dari overpressure yang diakibatkan oleh mekanisme loading ini adalah efektif stress yang konstan, sehingga kita akan punya pressure profile ini yang paralel dengan overburden. Nah, tetapi jika kita punya fluid expansion ini memungkinkan efektif stressnya untuk turun. Jadi efektif stressnya bisa turun nih kalau fluid expansion. Efektif stress turun itu artinya apa? Artinya pore pressure bisa terus naik. Nah, jadi naik terus, tentunya kalau kondisinya memungkinkan dia ingin naik terus gitu, kalau ada proses yang mengenerate-nya gitu ya. Tapi meskipun dia ingin naik terus, seperti saya jelaskan di kuliah kedua, ini ada batasnya. Batasnya apa? Adalah kekuatan batuan atau frag pressure itu di sini gitu ya, seperti ini. Nah, jadi ini sangat jelas kalau kita lihat di sini bahwa fluid expansion mechanism ini bisa mengenerate overpressure dengan skala
dekat-dekat ke lithostatic begitu, seperti itu ya, atau kita sebut sebagai lithostatic scale over pressure begitu. Jadi jika loading mechanism itu lithostatic parallel pressure profile, maka fluid expansion mechanism bisa mengenerate overpressure dengan lithostatic scale overpressure. Jadi overpressure-nya bisa dekat-dekat ke lithostatic atau overpressure-nya sangat tinggi sekali gitu. Jadi jelas sekali ini proses yang harus kita amati dengan baik, karena overpressure yang di-generate-nya bisa ekstra besar gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat kondisi geologi yang memungkinkan terjadinya penambahan pore fluid dan load transfer tersebut begitu ya. Nah, ini proses geologi utamanya tidak banyak, saya rasa. Ini yang pertama itu adalah clay diagenesis gitu ya, seperti itu. Jadi contohnya adalah perubahan dari smectite ke illite seperti yang tadi slide-nya sudah saya berikan gitu ya. Nah, jadi ini reaksinya, ini simplified reaction dari perubahan smectite menjadi illite. Nah, ini saudara lihat di sini. Smectite kalau kita bakar gitu seperti itu dengan temperatur sekitar 70-80, kalau saudara lihat di literatur begitu ya. Seperti itu, tapi dibakarnya kalau geologically speaking gitu ya, dibakar selama 1 juta tahun, 2 juta tahun gitu, seperti itu. Jadi kalau smectite kita bakar dengan temperatur 70 sampai 80 derajat begitu, seperti itu, dan syaratnya satu lagi, kita punya cukup potasium begitu, seperti itu, maka smectite ini akan berubah menjadi illite begitu ya, seperti itu. Smectite akan berubah menjadi illite dan reaksinya ini menghasilkan silika, silikanya ini jadi semen gitu, seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk dari chemical compaction gitu ya, seperti itu. Jadi menghasilkan silika, dan ini tadi yang sudah kita diskusikan di awal, dia akan melepaskan bound water menjadi free water, menjadi air yang ada di pori gitu, seperti itu ya. Jadi jelas sekali smectite berubah menjadi illite bisa menaikkan jumlah volume air di pori, sehingga tekanan airnya bisa menjadi over pressure begitu, seperti itu ya. Oke, jadi nah kemudian ini sedikit mengenai skematiknya. Jadi tadi mungkin ini adalah smectite begitu ya, seperti ini. Kemudian smectite ini jika kita bakar dengan temperatur yang cukup, kemudian kita punya cukup potasium, maka akan berubah menjadi illite dan melepaskan pore waternya menjadi free water. Jadi free water bertambah begitu. Nah ini ada syaratnya lagi, jika kembali lagi, jika airnya tidak bisa keluar, maka kondisi yang terjadi adalah airnya itu tekanannya akan melebihi hidrostatik atau overpressure. Jika airnya bisa keluar, bagaimana? Jika airnya bisa keluar, tidak ada urusan gitu ya. Jika airnya bisa keluar, maka pore pressure akan tetap berada dalam kondisi hidrostatik. Jadi ini saudara lihat syarat terjadinya overpressure itu, baik mekanisme loading ataupun mekanisme fluid expansion begitu ya, itu membutuhkan apa? Membutuhkan air yang tidak bisa keluar dari sistem pori gitu ya. Jadi bisa diterjemahkan ke dalam geologi begitu, overpressure ini membutuhkan shale dominated sequence, low permeability sequence yang biasanya ada di shale gitu ya, seperti itu kayak gitu. Oke, jadi ini sedikit skematik dari penambahan volume air karena perubahan dari smectite menjadi illite. Nah, kemudian ini ada skematik juga dari Kit Katahara, ini salah satu kolega saya juga gitu, seperti itu. Jadi kalau saudara lihat di sini, ini smectite ini itu butirnya lebih besar gitu ya, seperti itu kayak gitu. Ini skematik saja itu. Nah, kemudian kalau kita rubah smectite ini, kita transformasikan menjadi illite, ini butirnya menjadi lebih kecil ya. Nah, ini in terms of effective stress apa? Dari sesuatu yang butirnya besar jadi butirnya kecil, itu akan berakibat ke apa? Penurunan juga efektif stres. Ingat, efektif stres itu adalah stres yang timbul akibat kontak antar butir, begitu, seperti itu ya. Nah, jadi perubahan smectite menjadi illite, di samping menambah pore fluid, dia juga menambah overpressure dengan cara load transfer. Dari yang tadinya ditanggung, load itu dari yang tadinya ditanggung oleh smectite yang butirnya besar-besar, sekarang ditanggung oleh illite yang butirnya relatif kecil, begitu, seperti itu ya. Jadi pore pressure harus naik begitu, karena efektif stresnya juga turun karena butirnya menjadi lebih kecil gitu, butir illite itu ya, seperti itu. Oke, jadi sangat jelas sekali bahwa perubahan smectite menjadi illite itu potensial mengenerate overpressure dalam magnitude yang besar karena dia menambah air, kemudian dia juga mengurangi efektif
stress, jadi tandeman gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini ada gambar yang menarik ini dari Richard Swabrick gitu, seperti itu. Jadi beliau melakukan percobaan, Richard Swabrick dan kawan-kawan melakukan percobaan, ternyata menurut beliau gitu seperti itu, reaksi perubahan SMACD menjadi elite itu tidak harus menambah pore fluid, begitu seperti itu. Bisa juga dia mengurangi pore fluid, gitu ya, seperti itu. Jadi penambahan pore fluid dalam perubahan SMACD menjadi elite itu tidak bisa diandalkan sebagai mekanisme yang bisa mengenerate overpressure, karena airnya bisa berkurang ternyata, gitu seperti itu ya. Nah, tapi yang jelas begitu ya, perubahan SMACD menjadi elite akan mengurangi efektif stres karena butirnya besar, tadinya SMACD menjadi elite yang butirnya relatif kecil gitu ya, seperti itu. Nah, jadi SMACD berubah menjadi elite tetap bisa mengenerate overpressure dengan mekanisme load transfer meskipun kita tidak punya penambahan pore fluid. Tapi tetap harus diingat jika jika airnya tidak bisa keluar dari sistem gitu ya, seperti itu. Nah, ini Richard Swabrick mengeluarkan hipotesis yang sangat menarik saya rasa, bahwa clay diagenesis yang SMACD berubah menjadi elite itu bisa mengakibatkan overpressure lebih diakibatkan oleh load transfer, kata beliau, itu dibandingkan dengan volume change gitu ya, seperti itu. Tentunya hipotesis yang menarik yang perlu kita tes gitu ya. Saya senang sekali jika ada di antara saudara-saudara yang berminat melakukan testing terhadap hipotesis ini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah contoh dari bagaimana ini SMACD menjadi elite bisa memboost overpressure sangat tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi ini contohnya di Gulf of Mexico, ini saya ambil dari Kit Katahara gitu ya. Jadi Gulf of Mexico ini suatu cekungan yang saya rasa exception gitu ya di dunia gitu. Karena apa? Karena bisa dibilang di Gulf of Mexico itu SMACD rich. Jadi kaya sekali akan SMACD, begitu seperti itu. Jadi ini saudara lihat ini, jadi ketika hasil interpretasi Kit Katahara, ketika ini tadinya SMACD, kemudian ketika SMACD itu berubah menjadi elite begitu ya, pore pressure-nya langsung build up dengan sangat tinggi sekali, mendekati mungkin ya, ini mendekati di sini Frey gradient gitu ya, seperti itu. Lupakan dulu gambar ini nanti akan kita bahas di minggu berikutnya gitu ya, seperti itu. Jadi jadi ini intinya bukan hoax lah gitu ya, perubahan SMACD menjadi elite mengenerate overpressure. Sudah ada contohnya ini yang cukup ekstrim di Gulf of Mexico begitu ya, seperti itu. Oke, itu proses geologi pertama, jadi clay diagenesis yang bisa mengenerate overpressure, SMACD berubah menjadi elite. Nah, di samping SMACD berubah menjadi elite, pada temperatur yang lebih tinggi, kalau kita punya kaolin itu bisa berubah juga menjadi elite yang diiringi juga dengan dehidrasi dari bound water. Jadi bisa menambah pore fluid yang mengakibatkan terjadinya overpressure ini, kalau saya tidak salah, ini di temperatur sekitar 120 derajatan, ya, seperti itu. Oke, jadi tadi yang sudah kita bahas adalah proses geologi utama yang bisa menyebabkan terjadinya overpressure dengan mekanisme fluid expansion, yaitu clay diagenesis. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas mekanisme kedua yang banyak juga disitir di literatur dan banyak case studies-nya mengenai proses yang bisa mengenerate overpressure dengan mekanisme fluid expansion, yaitu yaitu hydrocarbon generation, baik kerogen, transformasi kerogen menjadi gas atau oil, atau juga oil to gas cracking gitu, seperti itu ya. Nah, ini untuk memberikan ilustrasi sederhana ke saudara mengenai bagaimana proses ini bisa mengenerate overpressure. Tadi gambarnya sebetulnya di awal sudah saya berikan gitu ya. Jadi kita lihat lagi gambar ini. Jadi misalnya di kedalaman tertentu tekanannya hidrostatik nih ya. Tekanannya hidrostatik, overburden itu ditanggung oleh pore fluid yang dalam keadaan hidrostatik tersebut, dan juga oleh efektif stres yang timbul akibat kontak antar butir yang berwarna putih ini dan butir yang berwarna merah ini, gitu ya, seperti ini. Nah, butir yang berwarna merah ini saya misalkan itu adalah kerogen. Jadi kerogen itu adalah load bearing materials ya. Jadi dia solid, dia juga berkontribusi terhadap menahan overburden. Nah, bagaimana ceritanya jika kerogen saya transformasikan dari solid tersebut, saya transformasikan menjadi liquid, menjadi fluid, bisa jadi liquid, bisa jadi gas gitu ya, seperti itu. Nah, jika kerogen yang merah ini,
kita transformasikan menjadi fluid begitu, itu artinya apa? Artinya otomatis efektif stresnya berkurang dari yang tadinya segini, karena yang merah ini kerogennya sudah saya transformasikan menjadi hidrokarbon, maka efektif stresnya jadi berkurang. Efektif stres jarak dari pore pressure ke overburden, dari yang tadinya sekian A saya sebut sekarang jadi B nih jaraknya itu. Jadi jelas bahwa ketika solid kita transformasikan menjadi fluid, ketika kerogen kita transformasikan menjadi hidrokarbon fluid begitu, seperti itu, maka efektif stresnya otomatis akan berkurang, sehingga tekanan yang tadinya hidrostatik, tekanan fluida, dia akan berubah secara otomatis menjadi over pressure gitu ya, seperti itu. Nah, di samping itu apa? Di samping terjadi load transfer, terjadi juga penambahan volume fluid di pori. Jelas ya, dari tadinya solid kita transformasikan menjadi fluid begitu. Jadi kembali lagi, ini kerogen menjadi hidrokarbon, baik dia kerogen menjadi oil atau kerogen menjadi gas, itu akan mengenerate overpressure dengan mekanisme fluid expansion, karena terjadi pengurangan efektif stres dan terjadi penambahan volume fluida di pori gitu ya, seperti itu. Jadi ini sangat nyata lah, saya rasa ini bisa mengenerate overpressure dengan magnitude yang sangat besar gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian ada hasil penelitian dari Swabrick kembali lagi gitu ya, bahwa fluid volume-nya itu dapat nambah sampai dengan 140% ini in maximum begitu ya, seperti itu di source rock. Jadi jelas sekali dengan penambahan fluida yang sebesar itu, pore pressure pasti increase gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dari grupan ini di University of Illinois gitu, seperti itu, Lee dan kawan-kawan, dia melakukan numerical modeling hasil perhitungan matematik. Saudara boleh percaya boleh tidak begitu ya, seperti itu. Ya, saya sebenarnya ngajar mathematical geology juga, tapi ya numerical modeling lah, parameternya terlalu banyak, uncertainty-nya terlalu banyak gitu ya, seperti itu. Tapi hasil numerical modeling dia menunjukkan bahwa ketika kerogen kita transformasikan menjadi gas, itu dapat menambah overpressure sampai dengan 11.000 psi, sangat tinggi sekali ya, itu ya, seperti itu. Nah, kemudian hasil numerical modeling juga menunjukkan bahwa jika kerogen itu kita transformasikan menjadi oil begitu ya, maka overpressure yang bisa di-generate-nya itu sampai 6.200-an sekian psi, sangat tinggi juga gitu ya, seperti itu. Jadi memang jelas sekali sih ini kalau kita lihat prosesnya tadi, efektif stresnya drastis berkurang karena butirnya hilang gitu ya, seperti itu. Kalau semakin berubah menjadi ilit, butirnya nggak hilang, cuman berubah dari yang besar menjadi yang kecil gitu ya. Tapi kalau kerogen kita transformasikan menjadi hidrokarbon, dari butir yang tiba-tiba ada, kerogen itu solid gitu ya, tiba-tiba kerogennya hilang, jadi pore fluid begitu ya, seperti itu. Jadi jelas sekali ini bisa mengenerate overpressure dengan magnitude yang sangat besar, saya rasa seperti itu. Nah, ini kemudian bukan hoax juga gitu ya, ini hasil penelitian saya, ini bagian dari PhD saya di Kutai Basin. Jadi saudara lihat ini ada dua sumur yang dijadikan contoh, ini sudah saya publish di APG Bulletin, jadi boleh saya tampilkan gitu, seperti itu. Jadi yang hijau ini adalah sumur di lapangan Handil gitu ya, seperti itu. Kemudian yang merah ini adalah sumur di lapangan Nilam. Nah, kalau saudara lihat ini di lapangan Handil misalnya ya, tekanannya normal terus, tiba-tiba di kedalaman kurang lebih 9.500 dia naik sangat drastis, malahan sampai mendekati ke frag pressure saya rasa di sini gitu ya, seperti ini. Jadi kita punya di sini, kita punya lithostatic scale overpressure gitu ya. Ini sama kawan-kawan driller sering disebut sebagai hard overpressure, karena margin dari pore pressure ke frag pressure-nya sangat tipis gitu ya, menjaga kita bahas ini lanjut. Nah, ini apa yang menarik kalau saudara lihat, ini di yang sebelah kanannya ini adalah vitrinite reflectance yang biasa digunakan sebagai maturation indicators gitu, seperti itu. Nah, ini saudara lihat, ini di Kutai Basin ini katanya source rock mulai matang jika vitrinite reflectance-nya lebih besar dari 0,6% gitu ya. Nah, ini ketika masuk ke overpressure di kedalaman 9.500 ini, kalau saudara lihat di sini, ini ketika si source rock mulai, kalau ini kita lihat di kedalaman di atas 9.500 ini masih belum matang ya, tapi di kedalaman 9.500 ini saudara lihat ini langsung matang gitu, seperti itu. Kematangan ini coincide betul dengan kemunculan overpressure di sumur ini gitu ya, seperti itu. Jadi ada strong correlation antara antara kemunculan overpressure di lapangan Handil ini dengan source rock yang matang gitu ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini di lapangan nilam yang merah sama juga, saya rasa ini tekanannya normal. Kemudian di kedalaman 13.500 kurang lebih begitu ya. Ini saudara lihat, ini power pressure-nya naik dengan sangat signifikan begitu. Kembali lagi di sini kita punya lithostatic scale overpressure gitu. Dan ini kalau saudara lihat data vitrinate reflectance-nya juga gitu ya. Ini di kedalaman 13.500 kurang lebih ya, seperti itu. Ini ketika sosrok mulai matang gitu, seperti itu. Jadi ini di dua lapangan, di dua sumur ini, dari dua lapangan yang berbeda di Kutai Basin, ini ada strong correlation gitu ya, antara kemunculan overpressure dengan kerogen to gas transformation, karena kebetulan di sini kerogennya tipe 3 gitu ya, seperti itu. Jadi dia lebih mengenerate gas dibandingkan dengan oil. Di lapangan-lapangan yang lainnya juga saya menemukan hal yang sama di Kutai Basin ini. Ketika vitrinate reflectance-nya lebih besar dari 0,6%, ketika itulah kita mulai menjumpai lapisan yang overpressure. Tetapi sampai kedalaman tertentu pun, kedalaman yang relatif dalam, misalnya sampai dengan 13.000, 14.000, malahan saya pernah lihat begitu, seperti itu. Kalau sosroknya belum matang, kita belum punya lapisan yang overpressure gitu, seperti itu. Jadi saya cukup firm untuk Kutai Basin bahwa penyebab overpressure di sini adalah fluid expansion mechanism sebagai akibat dari kerogen yang tertransformasi menjadi hidrokarbon gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini sedikit note mengenai fluid expansion ini sering orang sebut sebagai unloading mechanism juga gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita kontraskan pembahasan kita yang minggu lalu, loading itu apa? Loading itu penambahan efektif stres, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita kasih load sedimen itu, kalau airnya bisa keluar, maka efektif stresnya akan bertambah gitu ya. Jadi jika loading itu adalah penambahan efektif stres bisa tidak bertambah tentunya ya, jika air tidak bisa keluar. Tapi ini dalam kasus air bisa keluar, loading itu akan menambah efektif stres gitu ya. Nah, sebagai ininya accordingly begitu, seperti itu. Unloading ini apa? Unloading ini adalah pengurangan efektif stres dengan proses-proses yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu load transfer dari load bearing materials ke pore fluid, begitu ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa saya sudah berikan apa yang harus saya berikan untuk kesempatan ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan seperti biasa di comments dari video ini. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab tentunya ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.